Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk edisi Sabtu 29 Juli 2023. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Di hari ini, hari Sabtu 29 Juli 2023, pada pagi hari ini, tepat di tanggal 29 ini, kita memperingati Hari Harimau Internasional ya, yang sebenarnya tujuan Hari Harimau Internasional ini memang untuk membantu melindungi harimau dan juga habitat lainnya. Jadi kita juga bisa menggunakan Hari Harimau Internasional ini untuk mendukung isu konservasi harimau ya, dan juga meningkatkan kesadaran. Karena kalau misalnya kita lihat, kita baca, kita dengar ya, sejumlah masalah berbeda, itu pastinya dihadapi harimau di seluruh dunia yang membuat harimau itu mendekati kepunahan ya. Nah, apakah memang sejauh ini di tahun 2023 ini seperti itu adanya, apa jangan-jangan nih ada informasi lain. Nah, pas sekali waktunya pendengar ya, kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda, dan di pagi hari ini saya sudah bersama ketiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Saya sapa terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mbak Julita Pitria, ini penyuluh kehutanan BKSDA Sumsel ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Julita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pagi juga nih Mbak Tata. Ya, selamat pagi. Saya agak berhati-hati nih, takut salah nyebut namanya. Tadi beberapa ya sebelum kita on air tuh salah mulu, Mbak Juliat, bukan Julita ya. Oke. Nah, selanjutnya sudah ada Mas Sabilillah, M. Sabilillah ya, representatif Forum Harimau Kita Sumatera Selatan. Selamat pagi Mas Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Tata. Baik, dan terakhir ini ada Mas M. Julian Aji Saputra, ini koordinator Tiger Heart Sumsel ya, ini komunitas untuk hewan-hewan harimau juga gitu ya, yang ada di Sumatera Selatan gitu ya. Mas Aji, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi juga ya. Kita memang agak terhalau komputer ini, nggak apa-apa ya Mas Aji. Oke, baiklah. Anda bisa saksikan perbincangan kami pendengar di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Bisa juga nanti telepon kami di 0711369977 dan juga WhatsApp di 082179279090 ya. Perbincangan kita pagi hari ini mengenai upaya konservasi harimau Sumatera di Sumatera Selatan. Oke, ini ada yang lagi viral nih Mbak Julita. Tapi kita nggak ke situ dulu ya. Oke, Mbak Julita, kita nih perbincangan kita mengenai upaya konservasi harimau Sumatera di Sumatera Selatan. Tapi sejauh ini seperti apa dulu nih Mbak kondisinya ya di Sumatera Selatan ini untuk harimau Sumateranya sendiri gitu? Ya, Mbak Tata, kalau terkait dengan sebaran populasi gajah, kita bicara dulu tentang kondisi populasinya gitu ya. Kalau memang kita melihat pemantauan yang sudah kita lakukan selama ini, yang pertama memang harimau Sumatera ini secara status konservasinya dia termasuk dalam daftar satwa dilindungi, dan juga secara internasional bahkan dia masuk dalam kategori sangat terancam punah. Artinya itu sudah ketetapan yang ada sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini belum berubah, yang artinya situasinya masih cukup mengancam terhadap kelestarian harimau. Dan di Sumatera Selatan sendiri banyak pemantauan yang sudah dilakukan, baik itu dari BKSDA Sumsel ataupun para pihak lainnya. Ada seperti pemantauan dengan kajian, studi literatur, kemudian ada monitoring intensif nih, kita ada namanya site monitoring, tempat untuk pemantauan satwa. Itu memang dinamika populasinya memang menunjukkan penurunan. Oke. Oke, sejauh ini berarti untuk statusnya tuh mengalami penurunan seperti itu gitu ya Pak ya?
Bisa Ya. dibilang seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Nah, kalau kita ke Mas Sabil sendiri, ini kan Mas Sabil ini kan representatif forum harimau kita di Sumatera Selatan. Mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Julita tadi ya. Apa yang mau disampaikan nih Mas Sabil? Saya mau tahu itunya dulu nih. Oke. Terima kasih Mbak Tata. Memang ya kenyataan sedemikian sih. Ya. Tentang harimau ini, kita dari forum harimau kita itu memang ikut serta dalam upaya konservasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama hal ini dari KLHK. Iya. Nah, mengenai hal-hal itu tadi, keberadaan harimau memang sangat terancam itu selalu terupdate oleh kita. Kejadian-kejadian di Sumsel, terutama di khususnya di Sumsel dan umumnya di Sumatera ini kita pantau terus. Dan ini di Sumsel ini sangat riskan, beberapa kejadian di akhir ini, baik dari hulu sampai hilir itu tetap ada, walaupun informasinya minim kadang-kadang. Iya. Karena itu mereka orang-orang yang pelaku untuk harimau ini, mereka udah orang-orang pada mengerti, baik dari tingkat tapak sampai orang yang sampai atas. Nah, disinilah kita mengkhawatirkan seperti itu, karena dari tingkat tapak sampai atas itu ngerti bahwa mereka melakukan pelanggaran, dan ini yang kita sangat waspada, dan kita tidak henti-hentinya melakukan upaya baik secara langsung maupun secara media untuk menanggulangi, mengantisipasi hal-hal kemungkinan tambah terancamnya harimau tersebut dari kepunahan. Gitu. Oke. Nah, kalau Mas Haji dari koordinator Tiger Heart Sumatera Selatan ini kan ini bersama teman-teman yang lainnya juga yang di dalam komunitas ini ya. Mas Haji, yang dilakukan bersama teman-teman yang lainnya juga untuk sama halnya ya, mungkin ya seperti Mas Sabil bilang tadi, apa nih Mas kalau dari Tiger Heart Sumatera ini? Menanggapi tentang catatan besar ya bagi kita semua tentang harimau yang terancam punah ini. Catatan besar artinya kita lebih bergerak lagi untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin ada sebagian masyarakat yang menganggap harimau ini adalah ancaman kan? Iya. Padahal tidak. Nah itu kita edukasi dengan pemahaman bahwasannya jika harimau ini punah kan, ekosistem ini tidak seimbang. Yang kita tahu harimau sebagai top predator. Di rantai makanan dia di paling atas. Jika harimau benar-benar punah ya otomatis terjadi pembludakan di rantai makanan yang ada di bawahnya itu. Dan otomatis itu akan turun ke lingkungan warga dan akan menjadi hama. Nah itu pemahaman kayak gitu kan. Oke. Sebenarnya harimau itu bukan ancaman bagi kita kan. Banyak ada terjadi di daerah Riau itu bisa hidup berdampingan sama harimau tanpa ada konflik. Mungkin itu, dan juga catatan jika masih ada terlihat atau ketemu dengan harimau yang mati di hutan itu jadi catatan juga kan. Berarti dalam pelestarian harimau ini masih ada evaluasi begitu kan, Mbak. Oke. Baik. Mbak Julita, ini kan Mas Haji dari tadi juga bilang soal konflik gitu ya. Kalau dari BKSDA sendiri ya, berdasarkan mungkin catatan BKSDA bisa kita bilang seperti itu gitu ya Mbak ya. Memang salah satu tantangan harimau Sumatera itu adalah konflik dengan manusia gitu ya Mbak ya. Nah, terakhir untuk konflik ini ya Mbak ya, konflik yang mungkin harus kita update gitu ya Mbak ya, supaya masyarakat juga tahu bahwa konflik apa sih Mbak terakhir yang menjadi ancaman. Justru kalau tadi Mas Haji bilang ya harimau itu bukan ancaman, justru mungkin sekarang kita yang menjadi ancaman untuk harimau gitu ya. Dia kan bisa seperti itu ya nantinya. Oke, seperti apa tuh Mbak? Oke, tadi kalau kita bicara konflik sebenarnya kita sekarang juga lagi. Oke, mungkin agak disenggol-senggol sedikit, kabelnya boleh gitu, kabel mic-nya mungkin Mbak. Oke, bukan ya.
Oke, baiklah. Suaranya menghilang apa gimana nih, Mbak? Bisik. Enggak sih. Oh iya. Nah, tuh aman Mbak. Oke. Dia ini udah kenalan pasti. dulu nih Mbak sama Mbak Julita. Karena saya baru pertama kali kesini. Iya makanya. Oke, silakan Mbak. Jadi ini ada suatu pemahaman yang juga ingin kita kenalkan Iya, kepada masyarakat pendengar. juga tentang bagaimana kita membahasakan konflik. Memang selama ini kita selalu mengidentikan ketika ada situasi di mana satwa dan manusia itu bertemu, kita katakan itu adalah suatu konflik gitu. Iya. Nah ini sekarang coba kita, apalagi tadi katanya Mbak Tata juga ya, jangan-jangan kita nih yang menjadi Iya, ancaman, jangan-jangan bukan kita nih. harimaunya gitu. Nah ini mungkin kita bisa ambil suatu penamaan. Jadi kalau sekarang kita bilangnya kejadian kayak interaksi negatif gitu. Iya. Jadi memang adanya interaksi antara manusia dengan satwa yang itu bisa satu sisi memang bisa langsung menimbulkan atau dia menjadi suatu potensi interaksi negatif gitu. Nah itu sekarang istilah yang kita pakai itu konflik kita minimalisir karena supaya ini memang kita memberikan suatu interaksi yang setara antara manusia dengan satwa. Berarti interaksi negatif ya. Iya betul. Nah itu sekarang yang memang sering kita angkat dalam bahasa publikasi kita ya. Nah itu yang mungkin nanti teman-teman Tiger Heart kemudian Forum Harimau kita juga kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita menggunakan hubungan yang kita jalin ya dengan satwa-satwa yang memang tadi kata Mas Aje yang berdampingan dengan damai bahkan ya. Nah itu kan juga namanya suatu interaksi, bukan sebagai suatu konflik berarti kan, walaupun dia berdekatan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul Mbak, ini Sumsel juga pernah terakhir kita mengalami kejadian interaksi negatif itu pada tahun 2020. Mungkin di sini juga masyarakat tahu semua ya, yang cukup heboh nih di Sumsel terkait dengan evakuasi harimau enim ya, yang dia prosesnya juga tidak langsung, tapi kurang lebih untuk kita melakukan mitigasi atau penanganan itu kurang lebih sampai 3 bulan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita tidak menjumpai laporan kejadian tersebut. Berarti terakhir 2020 betul, gitu ya Mbak ya? Terakhir di 2020. Oke, nah itu untuk interaksi negatif ya yang terjadi itu terakhir terjadi 2020. Berarti 2020 itu kalau bisa dibilang itu cuma sebanyak 1 kali itu saja ya Mbak, hubungan interaktif negatif yang terjadi ya? Ya kalau dari kurun waktu sekitar 2020 ya, sampai dengan saat ini sih terhitungnya di data kita ada 5. Tapi memang ini yang cukup yang paling cukup viral, cukup meresahkan ya. Ya kejadian harimau enim. Selebihnya biasanya karena ada perjumpaan, ada menemukan jejak dan tanda-tanda. Nah itu yang terdata pada yang kita. Oke, Mas Abil tadi juga bilang bahwa Mas Abil dan teman-teman juga kan terus memberikan kayak edukasi gitu ya Mas ya kepada masyarakat, baik ke sekolah-sekolah ya. Terus juga tadi bilang memantau ya kegiatan di lapangan itu seperti apa ya. Nah terpantau di lapangan ternyata banyak pelaku-pelaku tanda kutip ya. Ini sebenarnya mereka mengerti gitu ya Mas ya. Nah lalu sebenarnya apa sih yang menjadi dasar mereka ini, kayak kalau orang Palembang bilang tuh teka bantah ya, dia mungkin masih aja dilakuin gitu ya Mbak ya. Nah apa nih Mas Abil? Mereka kan itu motif ekonomi yang paling besar. Cuan lagi-lagi ya. Ya cuan. Kan harimau itu nggak tahu sih, sugesti yang cukup kuat bahwasanya harimau itu bisa membuat bermacam-macam obat. Dari kulit sampai kayaknya nggak ada yang nggak berharga. Itu psikis yang dibangun oleh oknum-oknum itu. Karena kadang kan kulitnya untuk ini, taringnya untuk ini, kumisnya, nah di situ berarti lebih percaya ke situ ya. Nah, jadi itu yang membuat mereka sudah hutannya, habitatnya dibabat. Mereka juga didesak untuk memenuhi kebutuhan yang kita anggap gimana ya Mas, bingung saya kan karena mungkin tradisi atau budaya kita yang dari dulu mensugestikan bahwasanya tubuh harimau itu ada kegunaan-kegunaan tertentu. Gitu. Jadi dari situ
timbul nilai ekonomi Oh. dari menjadikan mereka jadi nilai ekonomi. Oke. Itu yang sangat kita kasihan nih kan. Oh, oke. Maka dari itu kita mengupayakan memberi pengertian kepada orang-orang atau yang mengkampanyekan itu bahwasanya harimau ya binatang seperti binatang biasa, nggak ada unsur sugis, bisa taringnya bisa ini bisa Iya, itu, iya, iya. sangat-sangat mustahil. Karena apalagi kita orang muslim atau orang beragama lah ya, ngapain kita percaya masalah mistik yang kayak gitu. Nah itu kan, itu yang perlu kita sangat prihatinkan kepada masyarakat yang itu. Oke. Mungkin besok-besok kita juga akan dialog menghadirkan ahlinya gitu ya, baik Iya. itu dalam kesehatannya ya, Iya. baik dalam hal-hal lainnya gitu ya Mas ya. Kecuali yang mistis nggak usah kita ngobrol ya, maksudnya gitu ya. Oke, karena tapi kalau misalkan edukasi ini berjalan di masyarakat gitu, apakah dilakukan pendampingan juga, misalnya didampingkan dengan ahli kesehatan gitu Mas Sabil, biar supaya juga mereka percaya gitu loh ya. Kalau misalnya itu Mas Sabil sendiri yang bilang gitu kan belum tentu ya Mas ya. Didukung sama ahli kesehatan, apa ahli gizi, apa segala macam ya, yang maksudnya yang memang dipercaya oleh mereka itu tadi, jadi sehingga menepis itu semua gitu. Kita sih ada dokternya juga sih kalau tentang penyakit-penyakit yang ada di satwa, terutama di harimau itu sendiri. Jadi kita melihat ini secara medis, nggak cuman cuma hanya ngomong aja. aja. Karena kita kalau nggak seperti itu kan unsur riset kita nggak nyambung nanti kalau nggak pakai medis data gitu ya? yang benar. Oke. Berarti emang pada dasarnya kembali ke individunya masing-masing ya, karena kan udah didukung sama data, udah didukung sama ahli juga gitu kan ya, masih aja terus-terusan seperti itu gitu ya. Ini apa namanya? Ini kan budaya kita yang dibangun sejak dulu. Betul. Bahwasannya harimau itu raja hutan. Betul. Ya, asumsi raja itu kan mempunyai kekuatan tersendiri yang lebih daripada yang lain kan. Iya. Nah, itu yang terbangun. Mereka juga memanggil harimau itu nggak berani. Mereka memanggil puyang, datuk, sebutan nama lain. Bakal ada kayak keturunan, jangan ganggu itu loh, nanti puyangnya marah gitu-gitu ya Mas ya. Saya pernah dengar tapi bukan di kampung saya. Iya seperti itu ya. Oke, baiklah. Nah Mas Haji kalau misalkan untuk teman-teman volunteer sendiri ya, kalau tadi kan Mas Sabil bilang Mas Sabil dan teman-teman juga bergerak gitu kan, mengedukasi terus gitu kan, memantau ya. Nah kalau Mas Aji ini kan berarti kan lebih ke kayaknya penggiatnya tuh kan memang kebanyakan anak muda ya, kayak saya lah ya gitu kan. Ketawa duluan loh Mas Sabil. Kayak kita juga kayak. Oh kayak kita semua ya. Oke. Berarti kita volunteer juga dong ya. Nah ini yang tertantang maksudnya ya di teman-teman yang sebagai volunteer di kegiatan ini nih, apa sih yang menantang bagi mereka? Terus mereka tuh lebih suka ngapain dalam berkontribusi ya? Terus gerak cepatnya gimana gitu Mas Aji? Ini masyarakat juga perlu tahu nih gitu kan. Oke Mbak Tata. Jadi Tiger Heart ini merupakan volunteer atau relawan dari Forum Harimau kita. Nah khususnya di Sumsel ini saya sendiri koordinatornya kayak gitu Mbak. Jadi untuk upaya-upaya yang dilakukan ini ya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh para relawan, selayaknya volunteer lah kayak gitu kan. Kalau seperti Bang Sabil tadi kan dari representatif FHK Sumsel kan. Mungkin sudah di ahlinya, sudah di bidangnya. Suhu dia mah bukan ahli lagi ya. Kita mah sama-sama belajar Mbak. Sama kayak Mbak Julita juga dari BKSDA kan yang berwenang kan. Mungkin untuk yang Tiger Heart ini seperti school visit, edukasi masyarakat sejak dini kan dari SD bahwa pentingnya melestarikan harimau ini
dan juga habitatnya kan. Oke. Nah, kalau berbicara edukasi sejak dini, sasarannya berarti dari TK kah? Dari SD biasanya. Oh, dari SD ya. Selain itu juga ada kampanye di keramaian. Kalau Oke. tahun kemarin di mall ya Mbak ya gitu Ya, ya. di mall Oh di iya. 2022. Iya. Keren ya, maksudnya kalau edukasi sejak dini itu kan berarti kita nih berhadapan sama anak-anak kecil itu kan butuh effort yang luar biasa gitu ya Pak ya dalam memberikan edukasi gitu kan ya. Ini bisa lihat visualnya nggak sih nanti? Penasaran ya gimana? Bisa. Bisa ya, oke. Harusnya kita tayangi nih di sini tadi tuh kan gimana waktu berinteraksi langsung sama mereka gitu kan ya. Sebenarnya saya kepo aja gimana sih Mas Aji dan kawan-kawan kalau ngajarin anak kecil gitu. Oke, balik ke Mbak Julita nih. Mbak Julita, sebenarnya kalau misalkan di Sumatera Selatan sendiri kalau untuk interaksi negatif tadi kan terakhir 2020 ya, tapi untuk kayak sebarannya gitu ya, terus juga yang sebenarnya apakah memang di tiap-tiap daerah itu ancamannya itu tetap sama apa berbeda-beda gitu ya, siapa tahu kan mungkin harimau yang tinggal di pegunungan kita di sini yang sangat dingin gitu kan mempunyai karakter yang berbeda gitu ya, sehingga jangan ganggu hak dia yang A B C D E F G karena dia bisa lebih ngamuk dari harimau kota lain gitu kan, siapa tahu kan Mas, kita nggak tahu gitu. Gimana tuh Mbak Julita? Iya, benar Mbak. Ini kalau kita berbicara sebaran, Iya. itu kita punya istilah bahwa harimau ini kan memang Sumatera Selatan ini menjadi salah satu habitat alaminya harimau Sumatera gitu Iya. ya. Jadi memang kalau kita bicara harimau Sumatera artinya sepanjang Pulau Sumatera ini memang menjadi habitatnya si harimau, termasuk Sumatera Selatan. Dan Sumsel sendiri juga dalam suatu kajian atau studi juga sudah ada pembagian kantong habitatnya. Jadi ada 8 kantong habitat di Sumatera Selatan, itu menyebar luas juga Mbak Tata. Oke. Jadi ada yang baik itu di wilayah Okus, di Lahat, Musi, Banyu Asin dan Iya. sekitarnya. Nah Itu ini masih dalam kawasan konservasi ya? tidak hanya kawasan konservasi. Jadi tidak kalau kita hanya. bicara kantong habitat ini, selain di kawasan konservasi, dia juga pada fungsi kawasan hutan lainnya, bahkan pada areal penggunaan lain. Oh gitu. Bisa jadi kebun atau pada istilahnya hutan produksi Iya, yang iya. masuk dalam perusahaan pun juga itu menjadi salah satu habitat. Karena kan kalau harimau tidak mengenal ini ya, Teritori. ini Iya. teritori ya. Oh ini kebunnya Pak Aji, terus kemudian ini Nggak boleh dimasukin. hutannya Bu Julita kayak gitu dan lain-lain. Nah ini jadi kita dalam suatu sebaran itu kita istilahkan dengan kantong habitat. Nah itu memang bisa dikatakan sebagai kantong habitat karena dalam beberapa ini kita menggunakan banyak hal ya Mas Sabil, dari mulai perjumpaan, kemudian temuan jejak, laporan masyarakat, kemudian juga ada survei secara ilmiah yang dilakukan. Jadi berbagai kajian itu yang menjadikan ternyata di wilayah sini ada menjadi habitatnya harimau kayak gitu. Oke. Termasuk yang enim itu kan artinya juga menunjukkan ya Iya. bahwa di wilayah Muara Enim itu juga menjadi habitatnya harimau, Harimau. Sumatera. Nah itu. Bertambah lagi gitu ya Mbak ya akhirnya. Oke. Dan memang ini di Sumatera Selatan pun juga ada 2 nih kawasan konservasi yang memang menjadi lanskap prioritas. Iya, di mana tuh Mbak? Di Taman Nasional Kerinci Seblat yang Oke. kita terbagi di 4 provinsi ya. Salah satunya di Sumatera Selatan di daerah Lubuk Linggau. Kemudian yang satu lagi Taman Nasional Berbak Sembilang nih. Kayaknya kita udah familiar semua nggak sih dengan Taman Nasional Berbak Sembilang ya? TNBS. Ya, yang itu juga menjadi 2 kawasan prioritas. Dan kalau ngomongin wilayah kerjanya kami di BKS Sumsel pun sebenarnya ada 3 kawasan juga. Dulu pernah menjadi teridentifikasinya di Suaka Marga Satwa Dangku, Suaka Marga Satwa Bentayan dan Suaka Marga Satwa Padang Sugihan. Nah, tapi memang dalam perjalanan nih ya Mas Sabil nih sebenarnya cukup dulu intens banget nih dengan BKSDA melalui yayasan ya waktu itu ya Mas ya, kita melakukan kajian. Pada 2 kawasan itu memang sudah dinyatakan tidak ada lagi, tidak ditemukan ditemukan lagi. Sedangkan pada satu kawasan lain yang didangku memang sepertinya kita perlu semacam evaluasi ya, evaluasi habitat, apakah memang itu masih menjadi wilayah jelajahnya sih, masih lewat situ nggak sih si harimau gitu, karena memang tidak
tercapture lagi nih. Kalau dulu kita masih dapat Terakhir tuh kapan tuh Pak tercapture Udah di lama daerah itu? sekali ya, Udah lama bisa banget bilang. ya. 2015. 2015 ya. tercapture secara kamera trap. Kemudian ini bahkan kita kayak jejak aja kita udah lama nggak ngelihat. Nah itu jadi memang itu yang tadi makanya kita nunjukin bahwa situasinya memang menurun dan kecenderungannya memang tadi kayaknya si Aji udah ngomong banyak juga ya Aji ya. Iya. Kayak keterancamannya dari kalau di luar tadi tuh kalau tidak hanya di kawasan konservasi. Iya, iya. Ketika di luar berarti dia potensinya adalah dia semakin rawan nih ya, rawan dengan kejadian interaksi, terutama tadi nih ancaman perburuan karena nggak mungkin kan kita mengambil bagian tubuh tanpa Iya. mematikan satwa tersebut Betul, gitu. betul, Nah itu jadi ancaman di luar kawasan itu memang lebih tinggi gitu ya, lebih beresiko. Nah itu yang sepertinya kalau itu tidak ada kawasan spesifik ya di daerah mana ini kurang lebih cukup merata, tapi memang untuk di Sumsel nih termasuk laporannya minim nih ya. Kalau untuk kasus penegakan hukum pun yang kita tangani, Iya, iya. kemarin kita baru aja di tahun 2022 ada pemusnahan opsetan Iya. ya. Jadi itu tadi tuh nggak cuma bagian tubuh Mbak, bahkan mereka ingin menikmati keindahannya si harimau secara Iya, utuh iya. tadi ya dengan berupa satwa awetan tadi, opsetan, dan itu memang jelas melanggar hukum sehingga ada upaya penegakan dan salah satu yang udah kita lakukan dengan pemusnahan tadi sebagai barang bukti karena memang biasanya kalau kita musnahkan tuh artinya ini memang tidak bisa lagi dimanfaatkan karena kan kita ada kayak lembaga peragaan dan lain-lain. Nah itu yang memang salah satu bentuk tindakan atau upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir itu sih. Oke. Nah, seru ya Mbak maksudnya. Panjang itu kalau kayaknya kalau mau kita ini satu-satu nih baru ngomongin bagian tubuh kemudian. Makanya, padahal harimau itu kan selama ini ya seperti yang sudah kita bilang di awal tadi ya, Mas dan Mbak bilang juga bahwa kayaknya kita kalau misalnya mendengar kata harimau itu udah Udah serem. gitu ya. Ternyata saya pun jujur mendengarkan Sampai ada yang harimau nggak berani ya, nyebut juga kan, gitu. iya. Nah hari ini saya berbincang-bincang tuh ternyata ya itu tadi ya di sisi lain kayak kata pepatah dulu lah bilang tak kenal tuh maka tak sayang ya Mbak ya. Iya, benar. Dengan cara apapun kan kita bisa menyayangi hewan-hewan tersebut ternyata ya. Dengan ngobrol bersama Mbak ini juga akhirnya kan kita jadi tahu nih pendengar. Nah coba saya cek dulu WhatsApp yang masuk ini sepertinya sudah ada yang bergabung di 0821 7927 9090. Oke, dari 0831 5329 sekian dari Andi di Sukamaju. Saya mau bertanya nih Mbak. Nah sebenarnya untuk harimau sendiri dia itu hidupnya itu menyukai di tempat yang seperti apa? Oke. Nah ini siapa yang mau menjawab Mbak? Julita mungkin ya. Tadi sempat di-spill sih sebenarnya dia tidak mematok mau kemana ya, tapi mungkin Mbak bisa dijelaskan lagi apakah memang dia menyukai hutan yang seperti apa segala macam itu ada nggak yang kayak khusus seperti itu? Ya kalau kita ini sebenarnya harimau itu dia bisa mudah beradaptasi ya. Oke. Asalkan ada sumber pakan satwa mangsa dan sumber air. Iya. Nah, Tiga begitu. itu. Karena Iya. kalau kita melihat sebaran dia tidak hanya dalam satu tipe. Iya. Bahkan dia dari dataran rendah kita anggap dari 0 ya Iya. sampai 3000 mdpl. Jadi dia Dia bahkan dari udah dataran bisa rendah survive. sampai ke dataran tinggi dia bisa survive kayak gitu. Asalkan pada wilayah yang memang dia ada satwa Mencukupi. mangsa dan sumber air tadi. Oh Kayak gitu. Dan memang nalurinya satwa liar juga dia pasti tidak ingin walaupun dia bisa menemukan itu di pemukiman atau di mana dia pasti akan tetap menjauhi dari area yang ramai tadi ya. Ketika akhirnya dia turun dan sebagainya itu berarti ada sesuatu hal yang di habitatnya pada saat itu. Oke. Saya ke YouTube dulu. Ini saya harus bacakan juga. Ada live chat di akun YouTube Pro1 RRI Palembang. Ini dari Pak Putra. Mantap katanya. Salam untuk Bang Sabil dari Gunter. Semoga harimau Sumatera tetap terlestarikan. Oke. Lanjut lagi perbincangan kita ya. Nah, ini kan ada nih yang sedang viral gitu ya, Mas Sabil, Mas Haji dan Mbak Julita ya, seorang selebgram yang bukan selebgramnya ya, maksudnya yang kita soroti kan ini kan judulnya kan kayak
seorang harimau mati di tangan selebgram kayak gitu kan Iya, yang iya. banyak sekali beredar. Nah, saya mau dengar dulu dong ketika membaca artikel tersebut atau membaca headline ini ya. Ada dari Mas Sabil sendiri dan juga dari Mas Haji. Nanti baru yang terakhir kita dari Mbak Julita ya. Oke, silakan nih. Mas Sabil deh. Mengenai hal itu ya, maka dari awal tadi kan orang-orang yang seperti dari tingkat tapak sampai orang atas itu pada ngerti. Ya. Nah, satwa liar itu yang enak itu kan dia bebas di alamnya. Iya. Nah, nggak tahu sih kita berprasangka seperti apa terhadap orang-orang oknum-oknum yang seperti itu. Sangat disayangkan kan, ada juga memang mereka punya izin ya, secara tidak langsung mereka diizinkan. Tapi saya dilihat dari kacamata konservasi, saya sebagai orang penggiat satwa liar terutama harimau, sedih sih. Karena kita berjumpa aja, saya udah berapa, hampir 15 tahun, hampir 20 tahun Mbak, nggak pernah sama sekali ketemu sama harimau itu. Tapi kita dicek di kamera, jejak lewat apa, ya karena kita riset di sana ya. Cuman itu yang kita lihat. Tapi di saat kita membutuhkan hal-hal yang sesulit itu, sesusah itu, ada oknum-oknum yang memanfaatkan, maaf tanda kutip, kemungkinan ya budgetnya, cuannya ada, semuanya ada. Segampang itu mereka mengakses, melihat, memegang harimau yang selama ini. Ya saya hampir lebih dari 15 tahun sih berkecimpung di sana. Terlihat secara langsung yang saya dulu, kalau dulu sekarang mah udah ada di Palembang ya. Dulu nggak pernah kata putus ya, itu melihat kondisi hutan, menjelajahi seluruh yang dinamakan habitat harimau itu. Dan saya nggak mau bertemu juga karena itu yang sangat saya takutin. Tapi saya harus kita cek keberadaan ini benar atau tidaknya. Dan hal ini sangat gampang mengeksplor lewat YouTube. Dan tanda kutip juga, mereka itu kan banyak follower yang nge-like dan itu mereka mencari duit juga di situ. Jadi eksploitasi terhadap harimau itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan, kalau boleh saya bilang, kan sangat-sangat menyakitkan. Kalau memang ingin dia punya prospek, punya keinginan melestarikan, jangan sampai dibawakan untuk menambah pundi-pundi dia lewat harimau itu sendiri. Gimana caranya atau supaya tidak terekspos. Karena sedih, sangat sedih sekali. Kalau Mas Haji? Menanggapi yang berita yang tentang selebgram memiliki harimau itu ya, yang meninggal itu ya. Sebenarnya secara hukum atau regulasinya kan memang diizinkan ya kalau dia sesuai persyaratan ya Mbak ya. Itu rasanya ada dari keputusan Kementerian Kehutanan, itu ada undang-undangnya. Tapi digarisbawahi kalau itu memenuhi prosedur ya Mbak, prosedur persyaratan ya. Ya mungkin dia memenuhi prosedur persyaratan ya Mbak. Tapi kalau saya menanggapi Mbak ya sebagai volunteer ini Mbak, ya walaupun setelah dibaca itu yang meninggal itu bukan harimau Sumatera, harimau Benggala ya. Nah, tapi kan masyarakat awam itu kan melihatnya harimau itu, dia nggak tahu kan. Ya ini ini juga mengganggu sih sebenarnya Mbak, upaya kita yang sudah berjalan ini tentang mengedukasi tentang harimau tadi kan. Ini sedikit mengganggu rasanya kan. Dengan adanya upaya dari selebgram, dari individu yang kayak gini kan. Yang melakukan upaya penangkaran nih bahasanya. Berarti terganggu dan sedih ya gitu. Iya, Kita ke terganggu ya. Ini Mbak nambahin kan, kita berupaya mengedukasi orang bahwa tidak memelihara harimau,
Tapi di medsos di mana-mana sebeleweran orang yang memelihara, nah, kan sangat riskan, sangat bertentangan dengan apa yang kita Oke. kampanyekan. Yang itu yang kita sangat sayangkan. Dan saya harapkan pada teman-teman, tolong jangan di-like lah, jangan Iya, jangan di-subscribe lah. lebih bijak lagi ya. Lebih bijak lagi. Kalau kita yang punya YouTube, kita yang itu, udahlah, sebagai kami sebagai penggiat, mohon pada penggiat-penggiat itu untuk tidak meng-like atau meng-share tuh. Terima kasih. Oke, ya. baiklah. Nah, Mbak Julita gimana nih Mbak dari BKSD Sumsel sendiri ya, maksudnya kalau misalkan ada kasus seperti ini ya, mungkin kan ini kayak ya kita secara pribadi aja kan kayak terpanggil, wah nih gawat nih ya, misalnya gitu ya, misalnya gitu kan. Iya, Ini kita betul. harus ada rem atau segala macam lah gitu kan dalam bertindak. Nah, ini ngapain nih Mbak, lebih ke ngapain? Nah, terus tadi kan Mas Aji juga sempat bilang soal syarat apa segala macam. Nah, kita juga pengen tahu dong sebenarnya yang terjadi untuk yang saat ini sedang viral ini, dia syaratnya mencukupi kah? Karena kita sebagai masyarakat awam kan cuma bisa melihat dia di belakang rumah gitu segala macam kan. Nah, itu gimana tuh Mbak? Ya gitu Mbak Tata, tadi Mas Abil, Mas Aji pasti sebagai penggiat sedih ya, Sedih. baik itu mau harimau Sumatera ataupun bahkan Harimau harimau pada mana? jenis yang lain. Betul. Karena memang di seluruh dunia kan harimau itu Iya. termasuk dalam kategori satwa dilindungi. Iya. Dan- Kita punya kucing aja, kucing kita mati kan sedih banget ya Mbak, maksudnya gitu kan, Iya, hewan bisa- peliharaan bisa kita ya. berhari-hari nih kayaknya sedihnya. 7 hari 7 malam Mbak. Oke. Kemudian mengenang-kenang gitu ya. Iya, aduh sedih banget Mbak. Ya udahlah Iya. ya. Oke gitu Mbak Tata, jadi terkait dengan yang kasus yang lagi viral ini ya, tentunya itu memang hal yang tidak diinginkan oleh seluruh pihak. Iya. Bahkan si Pemilik file- punya si pemilik ya. itu sendiri juga pasti tidak Menginginkan. terjadinya hal tersebut. Mahal. Ya memang operasionalnya tidak Murah. murah ya, jadi tentunya dengan segala upaya mungkin sudah dilakukan. Dan Oke. mungkin yang perlu kita pahami sama-sama sini, yang pertama adalah masyarakat juga semoga bisa memahami juga, yang pertama ini tidak dikaitkan dengan pemeliharaan, karena secara hukum ataupun izin yang diberikan itu, ini kan humas dari BPKSDA Jabar juga sudah memberikan Ya. statement ya terkait kejadian tersebut, bahwa yang pertama ini bukan terkait dengan izin pemeliharaan, tapi merupakan izin penangkaran yang memang tujuannya adalah untuk perbanyakan, Iya. seperti itu. Dan close nih sampai situ, bahwa memang mereka izinnya adalah penangkaran. Dan yang mungkin perlu kita lihat sama-sama adalah sebenarnya sejauh mana sih kok itu bisa diberikan izin. Tentunya dalam hal ini kita tidak kemudian serta-merta langsung memberikan izin. Sama halnya kan BKSDA Sumsel nih sama ya dengan rekan-rekan Iya, iya, BKSDA iya. Jabar, termasuk Sama aja. memiliki tusi untuk memantau peredaran TSL-nya, termasuk dalam hal pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar Iya. tersebut, termasuk penangkaran ini. Jadi ada beberapa prosedur awal dari mulai permohonan, kemudian ada kajian teknis, kemudian juga ada melakukan survei. Jadi semua itu sudah dicek apakah yang mereka ajukan untuk penangkaran ini sudah sesuai, dari mulai kelembagaannya, kesiapan, sampai dengan sarana prasarana yang menunjang supaya penangkaran itu dapat berjalan pada si pemohon. Iya. Pemohon ini kan tidak perseorangan Iya, juga iya, ya, iya. itu pasti Nggak personal. sudah ada lembaga yang memang dibentuk untuk mengurusi. Nah Iya. ini yang perlu direview ya, artinya bukan kemudian penangkaran semua dengan mudah diperbanyak gitu ya, karena ternyata tantangannya juga cukup Berat. berat. Nah ini yang kemudian akhirnya menjadi viral ya, karena dari sisi sosok ya, si sosok juga satwa yang Ikonik. ya satwa ikon yang ini cukup akhirnya menjadi viral. Seperti itu sih Mbak, kalau memang dari kita. Berarti kalau misalkan dilihat syaratnya tuh beliau itu emang sudah mencukupi gitu ya Mbak ya, baik dari habitat yang mau ditinggali oleh satwa-satwa yang ada di sana gitu ya. Ketika sampai mengantongi izin, artinya secara Berarti sudah persyaratan pada ini saat itu ya. sudah Persyaratan dipenuhi. sudah Oh, terpenuhi. oke. Berarti yang harus kita soroti juga BKSDA tidak semata-mata harus cuma langsung kasih izin gitu kan ya. Ya, betul. Karena kalau misalkan dalam kasus seperti ini kan
yang disoroti itu kan banyak ya sebenarnya ya. Apalagi yang pembuat beritanya juga akan disoroti gitu kan. Iya. Saya juga bertanya seperti ini pasti akan disoroti Iya. gitu kan. Termasuk judul juga Iya, gitu ya. itu. Nah, itu yang ini kan berarti kan edukasi kita juga ke masyarakat gitu kan ya. Nggak semerta-merta harus ya langsung ngegas, langsung apa segala macam kan gitu Iya. juga ya. Dan tentunya Oke. tidak kemudian kita tutup izin dan bebas gitu Iya. ya. Tetap dalam selama mereka diberikan izin tentunya kita tidak akan Masih terus dipantau masih gitu terus ya, Mbak ya. dipantau. Ada Heeh. beberapa hal secara administrasi yang juga harus dipenuhi. Iya. Nah, itu yang nantinya apakah penanganan ini masih bisa tetap berjalan ataupun perlu dievaluasi Iya. sebelum diperpanjang lagi. Oke, nah itu kita menjadi mengerti itu ya seperti apa prosedurnya ya pendengar ya. Baik, nah ini pas banget memang kita kan pas juga ini ya di tanggal 29 ya. Pas tanggal 29. Iya, memperingati hari Harimau sedunia. Iya, sedunia ya atau internasional. Nah, jadi baik dari BKSDA, Mas Sabil dan juga Mas Aji dari volunteer dan lain-lain itu ada kegiatan apakah menyemarakan, memperingati ya gitu kan. Silakan siapa dulu yang mau jawab ya. Bosen nanti selesai. Enggak, Mbak. Mana kita nggak boleh bosan-bosan di ruangan ini harus bondingnya harus ini semua ya. Siapa nih? Mbak Julita. Boleh juga. Oke. Boleh. Jadi Oke. kalau dari BKSDA kan tentunya kalau berbicara Global Tiger Day Ya. ini menjadi bagian tusi kita sehari-hari sebenarnya sudah kita lakukan. Tapi kemudian kita kan tetap perlu menggaungkan ini Iya, dalam mungkin suatu- ada yang lebih meriahnya lagi gitu ya, Betul, Mbak dalam ya. suatu peringatan bersama ataupun secara khusus sendiri dari BKSDA. Dan kalau BKSDA sendiri memang kita dalam waktu ini kita juga sedang melakukan istilahnya kita melakukan pemantauan. Kebetulan Iya. ada teman-teman kami di lapangan yang sedang melakukan pemasangan kamera trap Oh, oke. Ya, kita Di mana tuh, Mbak? pada site monitoring kita di Musi Banyuasin. Musi Banyuasin, ya. Yang tadi kita Suaka Marga Satwa Dangku. Iya, ya. Itu masih menjadi concern kita karena itu sampai sekarang masih menjadi site monitoring. Kemudian juga pada beberapa wilayah lain yang menjadi potensi kantong habitat tadi kita ada SWTS ya, Iya. Sumatran White Tiger Survey. iya. Jadi kita di situ juga melihat ketersediaan satwa mangsa, kemudian habitatnya. Nah, itu yang sedang kita lakukan dalam waktu dekat ini. Termasuk pada hari H ini. Iya. Tadi yang pemasangan kamera trap, mereka lagi ada di lapangan. Juga ada kampanye-kampanye kayaknya sama sih sama Aji dari teman-teman Tiger Heart karena kita enaknya kita udah berapa tahun ini ya cukup banyak berkolaborasi dalam kegiatan bersama. Alhamdulillah. Oh, nggak ngajak-ngajak saya ya, Mbak? Jadi enaknya seperti ini Iya, sih kita kolaborasi. karena kita kolaborasi dalam satu event yang sama meskipun kita punya kegiatan masing-masing. Nanti nih Anji nih sama Mas Sabil yang akan lebih menjelaskan kolaborasi-kolaborasi apa yang akan kita lakukan. Oke, baik. Ya, Mas Sabil silakan. Emang kolaborasinya apa aja sih, Mas Sabil? Kalau forum harimau kita nih Iya. kan inisiasinya kan kita dari beberapa lembaga sipil ya yang punya kecenderungan untuk perlindungan terhadap satwa konservasi harimau di alam. Nah, ini lembaga kita ini forum kita ini terbentuk dari tahun 2008 sih. Dan itu karena biasa orang menanyakan harimau kita ini tinggal berapa lagi sih? Iya. Nah, itu kan lembaga satu, lembaga B ini beda Beda data, beda jawaban beda ya. jawaban. Tapi yang bertiga di sini sama nggak jawabannya? Kalau misalkan saya tanya harimau Sumatera ini tinggal berapa sih? 1, 2, 3. Nggak berani, Pak. Nggak ada angka pasti. Karena ada yang ada yang lebih. Iya. Kalau kami itu pembantu, boleh bilang Iya. pembantunya KLHK. Kalau kita di Sumsel ini kepada melakukan BKSDA. BKSDA. Iya. Iya, Jadi Pak. hal seperti itu nggak bisa diklarifikasikan. Pasti melibatkan sih Ah, ah. sebagai praktisi harimau. Baru nanti untuk statement memang KLHK akan memberikan informasi tersebut. Oke. Ya. Jadi Mas Sabil kolaborasinya? Oh, itu tadi dari kita kolaborasi dari beberapa pihak, kita kan anggota kita lebih dari 100 orang ya di seluruh Indonesia tuh. Untuk volunteernya lebih dari 300 orang termasuklah rombongan Aji ini. Oke. Oke, Mas Haji. Ya.
Iya, kenapa kaget Mas Haji? Jadi dari hal sedemikian kita melakukan penelitian juga, melakukan pemantauan dan kampanye-kampanye ke setiap daerah, melakukan pelatihan-pelatihan. Iya, dalam waktu dekat akan kemana sudah ada di jadwal kegiatan belum nih Mas Abil? Kalau untuk di kita kan site kita di kantor kita di Bogor. Kalau yang baru-baru ini kita lakukan di Musi Banyuasin itu di Polres Karbon dan PT Gal, itu kita melakukan edukasi penanggulangan konflik sama pengenalan jejak. Dan juga di Riau kalau nggak salah, teman-teman di Riau kita melakukan semua. Dan berkenaan dengan Hari Harimau Sedunia pada hari ini, kita serempak nih bahkan seluruh Indonesia, seluruh dunia sih. Tapi yang untuk yang hari ini kita dari Lampung sampai Aceh melakukan kegiatan baik live streaming langsung dengan wawancara di radio, semua bergerak kepada hari ini. Dan untuk berikutnya mungkin yang ada visit school itu di hari berikutnya lagi. Ada berikutnya ya. Oke. Mas Aji, Ya, silakan. Kalau dari Mas Aji dan teman-teman yang lainnya juga. Ya seperti yang dikatakan oleh Bang Sabil tadi kan, seluruh kawan-kawan volunteer dari Tiger Heart seluruh wilayah tuh sudah mulai melakukan seremonial di peringatan Hari Harimau Sedunia ini kan. Macam-macam Mbak, ada yang ngadain radio kayak gini kan, terus show atau talk show di kedai-kedai kopi atau di mana kayak gitu kan Mbak. Terus ada juga school visit yang saya katakan tadi, kampanye ke keramaian. Terus ada juga penampilan seni kayak teatrikal, guna untuk menebar rasa peduli tadi ke masyarakat tadi. Yang kita tampilkan di teatrikal itu kayak rakusnya seorang orang kaya itu akan kekayaan kan, dengan memburu harimau tadi kan. Itu kapan Dan tuh, yang pada akhirnya nanti itu akan menjadi malapetaka untuk dia sendiri kan. Itu kurang lebihnya kayak gitu untuk penampilan teatrikal kan. Kapan itu? Kalau yang tahun kemarin itu waktu acara hajatan konservasi Mbak. Kalau tahun ini apakah ada lagi? Belum ada rencananya Belum ada Mbak. rencana, ya? Kalau ke depan ini bakal ada 2 sekolah yang akan kita kunjungi, school visit. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, jadi dari awal sampai dengan mau berakhir perbincangan kita ini ya, memang semuanya sudah kita utarakan kan, lebih detailnya ya. Tapi kalau misalkan mau lebih tahu lebih banyak, mungkin bisa ke BKSDA gitu ya Mbak ya, bisa ke Mas Abil, Mas Haji juga ya, karena kita semua memang di sini terus belajar ya, sama-sama belajar soal, apalagi tadi soal pergeseran pemahaman ya, yang tadinya kita menganggap keberadaan harimau Sumatera itu di mata kita ini kan sesuatu permasalahan ya, itu coba digeser lah ya pemahaman seperti itu. Kalau belum bisa dihilangkan, geser lah dikit-dikit dulu, gitu nggak sih Mbak Julita? Yang tadinya konflik menjadi interaksi negatif, jangan lupa itu juga ya. Baiklah kalau gitu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita nih Mbak Julita, Mas Abil dan juga Mas Haji, mungkin ada yang mau disampaikan kembali ya untuk menutup kebersamaan kita, bisa diulangi, bisa di-spill kembali mungkinkah, walaupun di awal tadi sudah kita bicarakan soal bagaimana kondisi terkini harimau Sumatera kita gitu ya Mbak ya, terus juga upaya-upaya seperti apa ya untuk melestarikan harimau gitu Mas Sabil ya, dan juga peran-peran volunteer, apalagi ini khususnya tenaga-tenaga pemuda ya dalam konservasi harimau-harimau Sumatera di Sumatera ini. Silahkan nih, saya ke Mbak Julita dulu. Silakan Mbak Julita. Ya Mbak Tata, tadi kita sudah cukup banyak mengulas bahwa pada intinya tadi kolaborasi itu menjadi salah satu kunci. Karena meskipun di sini ada BKSDA Sumsel, namun tentu tidak lepas dari peran serta dari para pihak semuanya. Apalagi kalau tadi kita berbicara harimau Sumatera ini tersebar dalam beberapa lanskap. Tadi ada yang dari dataran rendah, dataran tinggi, dari kemudian wilayah A dan ke wilayah B dan seterusnya. Tentunya itu perlu kita sama-sama melakukan penguatan. Kita sudah upayakan salah satunya dengan membangun koridor satwa.
kemudian juga forum yang coba kita bangun untuk sama-sama, termasuk nih kalau dari FHK tentu masuk menjadi salah satu para pihak yang terlibat di situ. Yang tentunya ini ke depan kita betul-betul mengupayakan bagaimana kita mengantisipasi, kemudian melakukan kegiatan secara efektif untuk penanggulangan kejadian interaksi ini tidak lagi terulang, atau kita bisa bahkan meminimalisir ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian kalau kita berbicara satwa liar kan pada intinya memang satwa yang hidup di alam ya. Jadi secara naluriahnya dia memang ya, kalau satwa liar memang dia baiknya hidup di alam. Ketika ada perlakuan-perlakuan khusus, mungkin itu juga memang ada pertimbangan bahwa satwa ini memang belum bisa kembali ke alam. Dengan adanya mungkin masyarakat yang masih senang memelihara satwa, itu kan tidak. Kemudian ketika nanti diserahkan ke BKSDA langsung kita lepaskan, tidak juga. Kita masih melihat merehabilitasi sampai dengan dia siap dan layak untuk dilepas liarkan. Nah, sebelum itu terjadi, yuk nih kawan-kawan masyarakat yang punya satwa yang seharusnya hidup di alam, bebaskanlah dia di alamnya. Kalau misalnya terbatas kemampuan, bisa komunikasi ke BKSDA Sumsel. Kita punya layanan call center yang ini terbuka, bisa diakses. Boleh ya Mbak Tata? Boleh banget. Di 0812 7141 2141 itu layanan call center kita yang insya Allah selalu siap 24 jam. Jadi silahkan melapor di situ. Kalau nggak diangkat telepon ya bisa lewat WA. Dan yang terakhir, karena ini kita sama anak muda ya, saya juga pengen banget ngajak, apalagi eranya era medsos, ya kita sama-sama menyebarkan informasi positif. Jadi semakin bijak bermedsos, kalaupun ada informasi yang belum jelas kebenarannya, tahan dulu, konfirmasi kepada pemilik informasi awal misalnya, atau mencari literatur yang nantinya ini kayaknya perlu saya ikut sebarluaskan nih, tapi dalam konteks untuk memperkuat edukasi secara positif tadi. Itu dari kami Mbak BKSDA. Terima kasih Mbak Julita. Selanjutnya Mas Abil silakan. Terhadap perlindungan satwa liar ini, saya harapkan dari semua rekan-rekan yang mendengar ataupun yang ada, bahwasan sangat penting sekali bahwasan harimau itu bukannya harimau aja yang perlu kita lindungi, manusia juga perlu kita lindungi. Namun mengapa kita mengambil harimau? Karena harimau itu merupakan top predator dalam rantai makanan. Jadi kalau kita melindungi harimau, makanannya juga kita tetap akan kita lindungi. Jadi melindungi merupakan aset ke depan bagi kita untuk generasi berikutnya. Jadi dari kami FHK bahwasanya mencegah atau melindungi itu lebih penting daripada mengobati ataupun untuk nantinya berkecewa ria tentang harimau itu sendiri. Jadi sekarang mari kita generasi muda, generasi Z untuk berbicara konservasi itu jangan terlalu tabu. Mari kita sama-sama mengedukasi, belajar sama-sama, tidak ada yang saling menggurui, dan mari ke depannya bahwasanya daripada nanti punah, kalau tidak sekarang, nanti mari kita lindungi sama-sama. Itu aja dari kami. Terima kasih. Oke, terakhir nih Mas Haji silakan. Oke Mbak. Mungkin yang akan saya sampaikan di sini kan apa yang bisa masyarakat umum lakukan gitu Mbak. Setelah dari Mbak Julita BKSDA dan Bang Sabil dari representatif FHK Sumsel. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum yaitu yang pertama tadi yang kata Mbak Julita tadi kan lebih bijak dalam medsos. Ya, share dan memberi reaction terhadap informasi tentang harimau ini. Dengan alasan yang disampaikan oleh Mbak Julita itu sudah sangat pas itu. Karena itu sangat mempengaruhi para pemuda yang bergelut di sosial media ini kan. Yang kedua itu ikut mengawasi adanya perdagangan benda atau perlengkapan yang berasal dari turunan tubuh harimau, kayak dari kulitnya, dompetnya,
kumisnya, kukunya, dan lain-lain kayak gitu kan. Ya. Ya kenapa bisa adanya pemburuan itu karena adanya permintaan kan. Ya. Nah jadi ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum yaitu ikut mengawasi adanya perdagangan benda atau perlengkapan yang berasal dari turunan tubuh harimau. Nah yang ketiga, tidak membeli, menjual dan mempromosikan barang yang berasal dari turunan tubuh harimau. Itu. Yang keempat, bijak dalam menggunakan bahan bakar. Kita harus juga melindungi habitat aslinya harimau yang ada di hutan rimba gitu kan. Selanjutnya, yang kelima, turun aktif dalam kegiatan kevoluntiran yang diadakan oleh lembaga terpercaya. Yang selanjutnya, yang terakhir, menjaga kelestarian habitat harimau dan merestorasi habitat yang rusak. Nah itu mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat umumnya. Baiklah. Harapannya mungkin ya harapan sama-sama jangan sampai punah harimau gitu Mbak. Ya. Melindungi harimau sama dengan melindungi diri kita sendiri dan masa depan kita sama-sama. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Mas Haji ya. Baiklah, terima kasih kepada ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Ada M. Julian Haji Saputra, Koordinator Tiger Heart Sumatera Selatan. Terima kasih Mas Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan juga Mas M. Sabilillah, representatif Forum Harimau kita Sumatera Selatan. Makasih juga Mas Sabil atas waktunya bersama RRI Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan terakhir nih ada primadona kita sendiri di sini ya, di antara kedua narasumber ya. Yang paling cantik ada Mbak Julita Pitria, penyuluh kehutanan BKSDA Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Mbak Julita sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sama-sama Mbak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita sudah berbincang-bincang ya di pagi hari ini memeriahkan atau memperingati Hari Harimau Internasional atau Hari Harimau Sedunia ya, mengenai upaya konservasi harimau Sumatera di Sumatera Selatan. Di pagi hari ini bersama ketiga narasumber yang tadi baru sudah mengakhiri perbincangan ya bersama kita. Terima kasih juga bersama Anda semuanya yang sudah bergabung di 0711369977 dan juga WhatsApp di 082179279090. Sekian dulu untuk dialog Palembang pagi ini pendengar. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk di Palembang pagi ini ya. Saya Tata, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita maksud kami ya di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.